الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita usaha siang, malam, sore, pagi, setiap saat, setiap keadaan, bagaimana kita tambah hari, tambah takwa kepada Allah, tambah hari, tambah taat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, karena sesungguhnya kita menjadi manusia ini adalah anugerah yang besar, anugerah yang sangat-sangat mahal. Karena tidak semua makhluk diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Dan kita tidak minta, tidak berdoa, tidak memohon kepada Allah untuk dijadikan manusia, tetapi dengan anugerah Allah dan pilihan Allah, kita diciptakan menjadi makhluk yang mulia, menjadi manusia. Ini maknanya hadirin, kita ini untuk diuji oleh Allah. Siapa yang sukses, siapa yang berhasil hidup di dunia ini, maka dia akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan hadiah yang besar, akan dilantik menjadi raja-raja di surga yang selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini sudah dijadikan manusia, kemudian dikirim ke dunia, diuji beberapa ujian, kemudian tidak berhasil, gagal, maka akan dihukum, dimasukkan, disiksa di dalam neraka. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi manusia ini nikmat yang besar, sehingga kita layak untuk menjadi raja-raja di surga. Tetapi jadi manusia ini juga mempunyai risiko yang besar. Hadirin, bagaimana risikonya seorang manusia kalau tidak mentaati yang menciptakan manusia itu? Kalau kita lihat makhluk-makhluk yang lain, ada kambing, ada ayam, ada binatang-binatang. Ini makhluk-makhluk ini memang jadi kambing, jadi kucing atau jadi ayam, kelihatannya memang nikmat yang kecil mungkin,
tetapi memang risikonya juga kecil. Seekor kambing mungkin tidak akan masuk surga dengan segala kembelingannya, dengan segala kelalaiannya mungkin, atau ketidaktertibannya. Tetapi juga perlu diingat bahwa tidak ada nanti kambing disiksa di dalam neraka. Tetapi sebaliknya, kita sebagai manusia dikirim ke dunia ini untuk diberi pilihan. Setelah diutusnya para nabi, para rasul, diberi kitab suci, diberi petunjuk, kemudian kita disuruh memilih. Apakah kita mau mengikuti para nabi, para rasul, mengikuti agamanya Allah, hidup beberapa saat di dunia, diuji beberapa tahun, beberapa puluh tahun, kemudian berhasil, kemudian sukses. Faman zuzihanin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Suksesan adalah ketika manusia nanti di akhirat dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian masuk surga. Faqad faz, itulah kesuksesan. Hadirin yang dimuliakan, manusia nanti akan melewati yang namanya alam kubur. Setelah beberapa tahun di dunia dengan segala macam aktivitasnya dan keyakinannya masing-masing, karena manusia ini pasti akan melakukan, akan mengerjakan apa yang dia yakini. Makanya para ulama menyampaikan perkara yang paling penting itu sebetulnya bagi manusia ini, awal pertama kali adalah meluruskan yakin. Yakin yang lurus adalah apabila hati ini kenal dengan Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilah. Pertama kali kewajiban seorang manusia bukan mengenal siapa nama ibunya, siapa nama bapaknya, siapa nama presidennya, tetapi mengenal siapa Tuhannya. Karena kalau ini salah dalam meyakini Tuhannya, maka pada saat itu salah, maka selanjutnya dia akan salah. Dia akan beraktivitas, beramal yang salah. Kemudian dia punya cita-citanya salah. Sikap, tindakan, ucapannya dipastikan salah. Maknanya hidupnya akan salah. Kalau hidupnya salah, maka matinya juga salah. Maka hadirin yang dimuliakan, dengan kasih sayang Allah, kita tidak dibiarkan untuk mencari Tuhan sendiri. Karena kalau kita ini dibiarkan mencari Tuhan pun juga nggak tahu balik. Mungkin bisa saja batu dianggap Tuhan, gunung dianggap Tuhan, lautan dianggap Tuhan, matahari karena punya cahaya yang besar dianggap Tuhan. Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan-utusan. Yang terakhir adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mengajak manusia ini, mendakwahi manusia ini, menyampaikan kepada manusia ini, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei manusia, kenalah Allah, yakinlah Allah, bertuhankanlah Allah. Hadirin, emangnya manusia ini banyak yang tidak bertuhan kepada Allah? Ya banyaklah, banyak sekali. Sudah ditunjukkan pun kadang-kadang juga melawan. Ma'asyiral muslimin. Kemudian akibatnya apa kalau tidak bertuhankan Allah? Hadirin, Allah ini Tuhan, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Seluruh alam. Bukan Tuhannya orang Islam, bukan. Tuhannya seluruh alam. Tuhannya manusia, jin, demit, malaikat, siapa saja. Karena Allah ini yang menciptakan seluruhnya. Seluruh ini diciptakan oleh Allah. Inilah ujian pertama kali hadirin. Dan itulah sebetulnya yang Allah SWT ajarkan ketika manusia masih berupa nyawa. Allah sampaikan seluruh nyawa manusia
Karena yang menjadi mukallaf ini manusia. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wahai para manusia, nyawa-nyawa manusia, bukankah aku ini Tuhan kamu? Bala syahidna, betul ya Allah, engkau ini Tuhanku. Begitu kompaknya nyawa manusia pada saat itu masih di alam ruh, semua menjawab dan semua mengakui Allah itu Tuhannya. Kemudian hadirin, perjalanan manusia tidak berhenti sampai di situ. Terus berlanjut sampailah kepada di dunia ini. Lahirlah. Maka ajarannya baginda Nabi, azankan bayi itu ketika lahir di telinga kanan, kau mati di telinga kiri. Maknanya apa? Bayi ini belum bisa bahasa Arab, belum bisa ngomong, belum bisa apa-apa, belum bisa paham memahami ucapan-ucapan. Hadirin, supaya suara yang terdengar pertama kali di telinganya manusia ini adalah kebesaran Allah. Seorang ayah mengenalkan la ilaha illallah, mengenalkan Muhammad utusan Allah, mengenalkan sholat perintah yang terbesar. Karena kalau orang itu sudah kenal sholat, kenal Allah, kemudian kenal Rasulullah, kemudian sholat, maka sholat ini adalah akan tanha anil faksha wal munkar. Sholat ini akan mewarnai hidup manusia, sehingga manusia menjadi baik ketika sholatnya ini tertib. Karena sholat adalah menghadap kepada Allah, maka efek dampak menghadap kepada Allah ini, manusia ini menjadi baik. Kalau terpaksa sudah sholat tapi belum baik, jangan salahkan sholatnya. Itu pasti ada yang salah dalam sholatnya. Malam tanhahu sholatuhu anil faksha wal munkar lam yasdaq minallahi illa bu'da. Sapa wonge sholate ora ndadekne apik, tidak tercegah dari kemungkaran, maka lam yasdaq minallahi illa bu'da, maka tidaklah tambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Wong wis sholat tapi kok ora apik. Hadirin, maka di dalam adzan ini kenapa kok ngajak sholat tok? Hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Kok ora hayya 'alas zakah, hayya 'alal haji, hayya 'alal zikir. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Karena dengan sholat ini, nanti dengan sholat ini akan mewarnai hidupnya menjadi ahli zikir, ahli zakat, ahli akhlak, ahli orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka akhirnya kita sampai kepada di dunia inilah. Nah, di dunia inilah kita diuji dengan dua kalimah ini juga. Itu kalimah la ilaha illallah, percaya apa enggak kepada Allah SWT. Muhammadur Rasulullah, bagaimana amalan kita, makmuman kepada Rasulullah apa tidak. Sampai bagian Nabi pun berpesan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Maksudnya setelah kita ini kenal dengan Allah, yakin dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, pimpinannya orang iman, maka bagaimana kita ini sholat pun mengikuti caranya Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana Rasulullah sholat, kita ikuti sholatnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengerjakan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lain. Ma'asyiral muslimin, umat Islam sekarang ini banyak masalah-masalah, banyak ujian-ujian. Sebetulnya ujian atau musibah-musibah ini sejak wafatnya baginda Nabi, umat Islam ini terus diuji oleh Allah SWT dengan satu ujian ke ujian yang lain. Ujian satu belum selesai, ke ujian yang lain terus. Baginda Nabi wafat, mulailah umat ini pecah dengan disebabkan macam-macam masalah. Pecah menjadi Syiah, menjadi Khawarij, kemudian jumhur menjadi ahli sunnah wal jamaah, terus sampai hari kiamat. Dengan mulailah pembunuhan Sayyidina Umar, pembunuhan Sayyidina Utsman, pembunuhan Sayyidina Ali, pembunuhan Sayyidina Utsman, pembunuhan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Masya Allah. Terus berlanjut.
peperangan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, umat Islam terus diuji dari satu ujian ke ujian yang lain. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini betul-betul menjaga amalan agama, mulai akidahnya, syariatnya, akhlaknya. Karena seseorang tidak cukup hanya dengan keyakinan, yakin kepada Allah, tapi tidak dibuktikan dengan amal soleh. Maka di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka kebersamaan amanu dan wa'amilu ini terus bergandengan. Padahal di dalam bahasa Arab namanya wa itu artinya itu adalah untuk bareng, terus sama-sama dikerjakan. Amanu beriman, wa'amilu sholihat dan beramal soleh. Maka di dalam surat Wal Asri innal insana lafi khusrin ini disebutkan bagaimana manusia ini supaya tidak rugi, maka harus menggabungkan semua sifat-sifat itu. Dimulai dari amanu, beriman. Orang kalau beriman tok tidak wa'amilu sholihat maka masih rugi. Amanu wa'amilu sholihat, kalau tidak watawasau bil haqi, artinya tidak menunjukkan kepeduliannya kepada saudara-saudaranya tentang pentingnya iman, tentang pentingnya sabar, mengamalkan iman, mengamalkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka disebutkan di situ juga rugi. Iman, amal soleh, kemudian mengajak saudaranya untuk sama-sama iman dan amal soleh, kemudian watawasau bis sabr, kemudian sabar. Karena tidak ada sesuatu keberhasilan urusan dunia atau urusan agama kecuali harus beserta dengan kesabaran. Kita kalau nggak sabar mungkin juga tidak bisa sampai di masjid ini. Setiap kita mau amal, hadirin, pasti dibutuhkan kesabaran. Maka di situ watawasau bis sabr. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana tahun baru ini kita jadikan tahun supaya kita ini adalah untuk ke depan ini lebih baik lagi. Karena berarti maknanya umur kita ini berarti berkurang. Kita tidak tahu bahwa umur kita nanti sampai kapan, kita tidak tahu. Seandainya ditakdirkan umur kita ini 63, maka berarti sudah berkurang 1 tahun. Terus begitu. Sehingga puncaknya hadirin kemarin kita berdoa akhir tahun, bagaimana amalan-amalan kita yang buruk ketika kita amalkan, kita buat keburukan-keburukan di tahun kemarin, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ini beramal amalan-amalan yang soleh, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tahun ke depan kita niatkan menjadi hamba Allah yang taat dan tunduk kepada Allah, sehingga kita akhirnya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.